hasil observasi saya di perkuliahan itu kayaknya kebanyakan perempuan itu siklusnya rutin. Ada yang di awal bulan, ada yang tengah, ada yang di akhir gitu kira-kira. Nah, kalau orang sudah punya siklus tertentu, lalu dia keluar darah pada waktu siklus itu, maka itu pasti haid, pasti. Misalnya ada orang yang haidnya itu awal bulan selama 6 hari, maka ketika awal bulan keluar darah itu haid. Lalu dihitung sampai 6 hari. Ternyata hari ke-7 masih keluar. Kemungkinan besar hari ke-7 itu bukan haid, tapi sudah flek. Yang 6 ini. Oh, ternyata bulan depan keluarnya 7 lagi. Oh, berarti muncul siklus baru dari 6 menjadi 7. Itu teorinya gitu, Pak. Teorinya begitu. Jadi ketika sudah punya siklus tertentu, maka perempuan bisa mengidentifikasi darah dengan siklus itu, baik awal haidnya atau durasi haidnya. Kalau ternyata dia siklusnya nggak teratur, nanti pakai pendekatan yang lain. Kalau teratur dan biasanya 6 hari lalu kelebihan masih ada darah hari ke-7 bahkan ke-8, maka setelah 6 hari dia mandi, dia sholat, lalu darah yang keluar disebut darah istihadah atau darah flek. Bahwa kemudian bulan depan begitu lagi, maka terjadi siklus yang baru yang kemudian menjadi patokan lagi. Itu yang pertama, pakai siklus. Yang kedua, orang yang haid itu ada rasanya, Pak, di perut. Tapi laki-laki nggak bakal tahu rasanya. Saya sudah tanya semua mahasiswi saya yang sedang dalam perkuliahan praktikum ibadah itu, saya tanya, benar nggak sih kalau haid itu ada rasa sakit di perut, ada panas atau apa? Iya. Bisa nggak kamu jelasin? Nggak bisa, ternyata rasa itu dijelaskan, Pak. Rasa itu dirasakan, bukan dijelaskan. Saya kasih contoh. Bapak makan mangga mana lagi dan makan mangga harum manis, gimana cara jelasin bedanya itu? Kalau mangga mana lagi itu kalau kita makan pengen lagi, Pak. Kalau harum manis itu harum dan manis. Nggak gitu caranya, Pak. Nggak bisa. Yang ada itu kita makan baru kerasa. Lain waktu kita makan kita tahu ini mangga apa, karena sudah dirasa. Sakit di perut juga sama. Nanti sakit perut ada sakit perut karena mah, ada sakit perut karena ketendang perutnya. Itu kita nggak bisa jelasin, Pak. Nggak bisa jelasin. Mirip kayak misalnya Bapak lagi jalan, jempol kaki kepentok meja, tak, itu sakit kesetrum terus gitu. Bedanya dengan kesetrum listrik betulan gimana? Ya nggak bisa jelasin. Kalau mau ya pentokin kaki atau pegang listrik sekalian. Karena rasa itu dirasakan. Nah, perempuan tuh yang tahu. Jadi laki-laki nggak akan bisa. Rasanya kayak apa sih? Kayak kejepit-jepit. Kejepit-jepit itu kayak apa rasanya? Gitu juga nggak tahu. Maka perempuan yang tahu rasanya. Kalau kemudian dia keluar darah dan disertai dengan rasa yang seperti haid itu, ini bagi yang tidak memiliki siklus, maka rasa tadi itu menjadi petunjuk dia haid atau bukan haid. Kayak apa rasanya? Lagi-lagi saya nggak bisa jelaskan karena saya nggak tahu, dan ibu-ibu juga mungkin kesulitan menjelaskan. Karena ketika saya tanya bedanya yang sakit mah dengan sakit haid gimana? Aduh, kayak gimana? Susah, Pak, ya. Baik, maka untuk menentukan haid atau bukan, selain siklus, yang kedua adalah dengan rasa di perut. Rasa di perut. Saya pernah sakit mah dan saya pernah sakit yang GERD atau apa gitu ya, yang asam lambungnya tinggi. Itu ternyata memang sakitnya beda, sakit mah. Kayak apa bedanya nggak bisa dijelasin. Baik, singkat kata atau ringkasnya adalah bahwa perempuan bisa mengidentifikasi haid atau bukan dari rasa yang menyertai. Yang ketiga, haid atau bukan bisa diketahui dari bentuk dan warna darah. Lagi-lagi laki-laki nggak bakal tahu, Pak. Segitunya kita sudah menikah punya istri, kita nggak pernah tahu bentuk darah haid itu, dan nggak perlu tahu, Pak. Nanti kalau kemudian kita lihat ada darah misalnya di pakaian istri, kita nggak tahu ini darah atau sirop marjan, nggak tahu, Pak. Sama-sama merah soalnya. Perempuan yang tahu.
Darah flek seperti apa, darah head seperti apa. Bentuknya kayak apa? Kita nggak perlu tahu dan nggak boleh tahu. Biarkan perempuan saja yang tahu dan mereka yang mutusin. Nah, maka 3 hal ini cara mengidentifikasi head atau bukan, istihadah atau head. Yang pertama dengan siklus, yang kedua dengan rasa yang ada di perut, yang ketiga dengan bentuk darah. Kalau 3-3 terpenuhi, fix itu adalah head. Kalau cuma 2 atau 1 yang terpenuhi, biarkan perempuan yang menentukan ini head atau bukan. Konsekuensinya nanti kalau dia anggap itu head, dia tetap nggak sholat. Bahwa ternyata nanti sebenarnya headnya sudah selesai lalu masih keluar darah, berarti sebenarnya dia harus sholat tapi dia tidak sholat. Itu Allah akan maafkan, Pak. Karena dia sudah memutuskan berijtihad ini head atau bukan. Karena prakteknya ternyata ada aja yang masih kebingungan. Ini saya sudah hari ke-6 nih, tapi masih ada darah. Ini darah head atau bukan? Ya Anda putuskan sendiri. Ternyata dia mandi. Setelah mandi, dia sholat, keluar lagi darahnya. Oh, berarti dia masih head. Terus gimana? Ya, yang penting udah ijtihad. Atau dia merasa misalnya, ini masih head nih. Akhirnya sholat zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, mungkin maghrib keluar, maghrib nggak sholat, berarti dia sudah suci. Tadi kok zuhur asarnya nggak sholat karena dia menduga masih dalam siklus headnya, tapi kok sudah suci, dia nggak sholat, gimana? Insya Allah dimaafkan Allah. Nah, perlu disampaikan karena perempuan akan selalu head, sehingga harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi head. Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi head itu urusan perempuan, otoritasnya ada di perempuan. Kalau Bapak dan Ibu baca buku terkait head yang ditulis oleh kiai laki-laki, itu pasti ribet, Pak. Pasti ribet. Saya punya beberapa buku khusus head saja dan istihadah. Itu mirip kayak matematika, Pak, ada rumusnya. Kalau keluarnya pada hari ini maka ribet banget. Padahal sebenarnya head itu sederhana dengan 3 hal tadi. Dengan siklus, rasa di perut, dan dengan warna atau bentuk darah. Baik.